Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Hairudin Asalak, Muhammad Saifullah, Indita, Rahma Hidayati, Antung Bunga Nobitasari, Rianti Nur Ariska Setiawati, dan yang terakhir Pela Ratnasari. Ya, selanjutnya kami di sini ingin menyampaikan tentang komunikasi alternatif dan augmentatif melalui aplikasi Talking Picture untuk anak dengan autis spectrum disorder. Ya, profil anak. Nama yang menjadi subjek kami yaitu Muhammad Alif Zulfan, 19 Oktober 2012, yang berusia 8 tahun, berjenis kelamin laki-laki, anak pertama dari 2 bersaudara yang bersekolah di SLBN Marabahan, kelas 1 SD, dan memiliki hambatan spektrum autis, beragama Islam, alamat Jalan Veteran Gang Manggis nomor 73. Nama ayah Anis Latif dan nama ibu Rabiatul Adawiyah. Selanjutnya di sini ada analisis hasil identifikasi. Dari hasil identifikasi yang telah kami lakukan di lapangan, bahwasanya anak memiliki hambatan dengan spektrum autis, di mana gejala tersebut mulai dirasakan oleh orang tua ketika anak berada di usia 1 tahun. Pada awalnya, saat anak berusia kurang dari 3 hari, anak mengalami panas tinggi. Namun karena kondisi dan keadaan saat itu tidak mendukung karena hujan yang sangat lebat yang mengakibatkan dirawat dengan bantuan orang rumah. Setelah beranjak hampir 1 tahun, anak tidak merespon apapun ketika ditimang dan tidak mengeluarkan kata yang bermakna. Saat usia 3 tahun, orang tua berinisiatif untuk membawa anak ke dokter untuk melakukan pemeriksaan secara lanjut, dan dokter menyampaikan anak ada mengalami gejala autis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hasil asesmen kebutuhan komunikasi anak, kondisi aktual anak. Itu yang pertama ada perkembangan bahasa. Dalam aspek perkembangan bahasa, anak masih belum mampu dalam menyebutkan nama diri sendiri. Anak masih belum mampu mengucapkan atau menyampaikan keinginannya secara verbal. Anak sering mengucapkan kata abstrak ketika ia sedang duduk atau bermain. Yang kedua, ada perkembangan motorik. Dalam aspek perkembangan motorik, anak masih belum mampu mengatur keseimbangan menggunakan kaki yang dilipat secara bergantian. Melakukan kegiatan menulis tangan, anak masih perlu dibantu dengan pegangan untuk menggunakan alat tulis. Next. Selanjutnya yang ketiga ada bina diri. Dalam aspek perkembangan bina diri ini, anak masih belum mampu menggosok anggota badan, bagian belakang saat mandi. Anak masih belum mampu menyisir rambut sendiri, memasang kaos kaki, dan pakaian yang memiliki kancing serta resleting. Tetapi jika mencuci piring atau gelas kotor, sehabis ia pakai, anak sudah mampu membersihkannya walaupun nantinya akan dibersihkan lagi oleh orang tuanya. Yang terakhir ada lingkungan. Dalam aspek perkembangan lingkungan ini, anak masih memiliki emosi yang kurang stabil jika orang di lingkungan sekitarnya tidak dapat memahami apa yang dia inginkan. Tetapi jika sudah akrab dengan orang yang ia kenal, maka anak sedikit bisa mengontrol emosinya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, saya meminta maaf karena tidak dapat mengaktifkan video karena jaringannya sedang tidak baik. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada kondisi potensial anak. Yang pertama, perkembangan bahasa.
dalam aspek perkembangan bahasa, anak masih sangat minim. Anak masih sangat memerlukan berlatih dalam komunikasi, terutama dalam hal menyampaikan keinginannya. Yang kedua, perkembangan motorik. Dalam aspek perkembangan motorik ini, anak masih banyak memerlukan dan butuh latihan khusus dari orang di sekitarnya. Semisal dari hal yang kecil saja, seperti cara memegang pulpen yang benar. Next. Untuk ketiga, bina diri. Dalam aspek perkembangan bina diri anak, banyak hal yang harus dikembangkan, seperti cara mengancing baju. Dan untuk lingkungan, Alif sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang di sekitarnya, terutama ibunya, karena faktor utama yang mendukung CCN adalah lingkungan sekitarnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada rancangan awal produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Yang pertama, fokus masalah. Fokus masalah yang melatar belakangi pembuatan produk ini adalah karena komunikasi anak yang masih terbatas. Anak masih menggunakan bahasa ibu sehingga orang terdekat seringkali tidak terjadi kesalahpahaman antara kemauan anak dan apa yang dipahami oleh orang tua atau orang sekitarnya. Khususnya terkait kebutuhan sehari-hari anak seperti makan, mandi, mengenal nilai uang, serta mempergunakan uang sesuai dengan harga suatu barang. Ketidakmampuan anak dalam mengetahui nilai uang membuat orang tua atau orang sekitar sering mengalami kesulitan ketika sedang berkomunikasi dengan anak terkait mata uang, terutama dengan penjual toko tempat anak jajan makanan ringan. Sehingga dengan adanya produk KAC ini diharapkan komunikasi yang dilakukan oleh anak dan orang sekitarnya menjadi lebih mudah. Selain itu, orang atau anggota keluarga yang lain juga sering mengalami kesulitan untuk memahami keinginan anak saat anak bosan berada di rumah. Anak kadang ingin mengajak jalan-jalan, namun tempat tujuan yang dimaksud anak itu sering gagal dipahami oleh orang lain. Nah, jadi dengan adanya permasalahan yang terjadi, maka produk dirancang sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, jenis komunikasi alternatif dan augmentatif yang dirancang itu berupa high-tech atau aplikasi yang dipasangkan pada gadget orang tua atau orang sekitar anak, atau bahkan gadget anaknya sendiri. Yang dimana nama komunikasi alternatif dan augmentatif ini adalah talking picture atau bisa kita artikan sebagai gambar berbicara. Jadi rancangan program awal produk AAC yang kami rancang ini terkait komunikasi alternatif dan augmentasi yang berupa aplikasi, membuat rancangan program berupa aplikasi yang dihubungkan pada gadget yang bisa digunakan oleh anak. Di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa gambar animasi yang sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh anak, atau misalkan seperti makanan yang sering dimakan anak, tempat-tempat yang sering dikunjungi anak, mata uang, ataupun toilet. Tapi pada rancangan awal ini kami menyertakan gambar animasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya menjelaskan rancangan akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Satu, fokus masalah. Fokus masalah yang terbelakangi pembuatan program pada rancangan akhir ini tidak ada perbedaan dengan fokus masalah yang ada pada rancangan awal, yaitu terkait kebutuhan sehari-hari anak seperti makan, mandi, mengenal nilai uang, serta menggunakan uang sesuai dengan harga suatu barang. 2, jenis komunikasi alternatif dan augmentatif. Baik rancangan awal maupun rancangan akhir untuk jenis AAC yang digunakan untuk topik atau anak adalah jenis komunikasi berupa high-tech atau berupa aplikasi yang dipasangkan di gadget orang yang bersangkutan, semisal gadget anak jika ia memiliki gadget sendiri, gadget orang tua atau orang terdekat Sophia. Tidak berbeda dengan nama pada rancangan awal, yaitu bernama talking picture atau dalam bahasa Indonesia yang berarti gambar berbicara. 4, rancangan akhir program berdasarkan revisi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah komunikasi alternatif dan augmentatif merupakan
maupun masukan saran dan teman-teman semua, maka ada beberapa perbaikan yang kelompok kami lakukan terkait tampilan aplikasi yang sudah kami rancang sebelumnya, di mana dalam aplikasi yang semula menggunakan gambar animasi diganti menjadi gambar nyata atau real, yang di mana gambar tersebut adalah tempat yang sering dikunjungi anak dan sesuatu yang sering anak inginkan. Tidak hanya itu, gambar tersebut juga dilengkapi desain suara yang sesuai dengan gambar, misalnya terdapat pilihan gambar mie dan lain-lainnya, di mana suara tersebut direkam langsung oleh salah satu anggota kelompok kami. Bahasa yang digunakan pada aplikasi pun menggunakan bahasa yang sering didengar anak, misalnya duit, karena jika menggunakan kata uang, anak tidak mengerti. Selanjutnya akan dijelaskan teman-teman. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai produk komunikasi alternatif dan augmentatif yang kami buat. Yang pertama yaitu mitra yang terlibat. Mitra yang terlibat dalam pembuatan produk ini yaitu bernama Adinda Firdaus, seorang mahasiswa teknologi pendidikan FKIP ULM angkatan 2018. Kemudian yang kedua, jangka waktu pembuatan produk. Pembuatan produk berlangsung selama 1 minggu atau 7 hari. Yang ketiga, alat dan bahan dalam pembuatan produk. Alat dan bahan yang digunakan selama pembuatan produk yaitu yang pertama, aplikasi Canva, kemudian Adobe Illustrator, Adobe Animate, dan laptop. Kemudian uji coba produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Pelaksanaan uji coba produk diterapkan pada anak dengan hambatan spektrum autis disorder. Uji coba dilakukan dengan mengunjungi rumah anak yang beralamat di Jalan Marabahan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, produk ini tentu memiliki tujuan khusus, yakni agar anak dapat melakukan komunikasi untuk menunjukkan atau menyampaikan sesuatu yang dia inginkan dalam kegiatan aktivitasnya sehari-hari, seperti mau mandi, makan, jalan-jalan, belanja, dan yang lainnya. Sehingga aplikasi ini membantu anak untuk menyampaikan sesuatu yang dia inginkan, supaya dapat dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian uji coba produk dilakukan sebanyak 1 kali dengan detail proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkondisikan ruangan agar anak tidak teralihkan saat ingin diberi penjelasan. Kemudian mengkondisikan anak agar ia mau fokus dan memperhatikan penjelasan cara penggunaan aplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan sambil mengarahkan tangan kepada tangan anak untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu menunjukkan tombol-tombol apa saja yang ada di dalam aplikasi dengan cara praktek langsung sambil memberikan instruksi melakukan. Misalnya alif,
Pencet uang jika Alif mau belanja, dan seterusnya. Yang kelima yaitu terlihat pada proses hasil uji coba, anak mendengarkan, namun masih kurang memahami, terkecuali tangan anak sambil dibantu diarahkan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Yang keenam, langkah selanjutnya, anak dapat menekan tombol jalan-jalan. Lalu Alif pun jalan-jalan dan membeli es krim agar bisa diam dan dapat menggunakan aplikasi tersebut sesuai dengan keinginan anak. Kemudian anak menunjukkan respon bahagia atau senang saat ia telah membeli es krim. Yang ketujuh, setelah itu kami mengarahkan tangan anak untuk mengungkapkan keinginannya, dan anak pun tiba-tiba mau. Kemudian, kendala selama pelaksanaan uji coba. Dalam pelaksanaan uji coba media AAC yang kami buat, terdapat beberapa kendala seperti lokasi rumah yang cukup jauh, cuaca yang sering tidak mendukung, dan pada saat melakukan uji coba media, anak yang menjadi subjek kami sangat sulit untuk dikondisikan. Karena anak selalu lari ke sana kemari, serta tidak mendengarkan perintah yang kami berikan. Kemudian selain itu, anak juga terus saja ingin keluar rumah ketika kami ingin melakukan uji coba. Anak juga sering teriak-teriak tidak jelas dan tidak dapat dimengerti sebab dan tujuan ia berteriak tersebut, sehingga kami menjadi kesulitan dalam melakukan uji coba penerapan program yang kami buat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Makan mie goreng, donat, terang bulan, pisang molen, jalan-jalan, tempat bermain, pasar, jembatan, toilet. Ya, ini Thomas. Coba pakai kayak apa? Coba pasang Thomas. Salah. Nah, Ali pasang. Kehalusan topinya tuh. Simpang. Nah, ya. Tak berselera.
piringnya. Itu piringnya Alif. Piringnya mana? Sini Ading. Coba lihat. Nih. Coba PC. Coba ini satu mat. Oh, kita ganti Thomas.